Kalau kamu tertarik untuk belajar banyak hal, so don't go anywhere guys, stay tune sini aja ya guys. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabarnya semuanya? I hope you guys are doing okay and keep staying safe ya guys ya. Nah, hari ini aku akan sharing sama kalian apa sih emulsifier itu, dan kenapa emulsifier itu harus digunakan ketika kalian membaking cake. Nah, kalau mau tahu, stay tune terus ya guys ya. Nah guys, ketika kalian memanggang kue, pastinya salah satu komponen dari resep kalian ada yang mengharuskan kalian untuk memasukkan emulsifier. Nah, kalau ini adalah SP guys. Ini adalah SP. Nah, kalau ini adalah TBM. Warnanya mirip-mirip sih dengan SP ya guys ya. Nah, kalau ini adalah Ovalet. Selain ini ada juga yang disebut dengan Quick 75 atau Quick 75, dan juga ada juga yang disebut dengan Sponge 28 atau Sponge 28. Nah, nanti aku akan jelaskan itu apa-apa aja dan ditujukan untuk masak apa-apa aja gitu loh. Soalnya beda guys. Kalau misalnya kalian mau bikin bolu kukus, itu tepatnya kalian pakai emulsifier yang brandnya Sponge 28. Nah, ketika kalian mau masak cake yang harus membutuhkan volume yang tinggi, kalian harus pakai SP. Nah, ketika kalian mau bikin mau manggang kue yang nggak terlalu membutuhkan volume yang tinggi atau nggak usah tinggi-tinggi amat gitu kuenya, seperti lapis legit atau lapis Surabaya, kalian bisa pakai TBM ataupun Ovalet gitu guys. Nah, aku akan cerita sama kalian, sharing-sharing gitu guys, mengapa emulsifier ini dibutuhkan banget ketika kalian membuat adonan untuk cake. Apa sih emulsifier itu? Nah, emulsifier itu adalah zat yang menyatukan beberapa jenis zat lain yang selamanya itu tidak bisa bersatu sebenarnya. Jadi misalnya gini guys, air sama minyak itu kan selamanya tidak bisa bersatu ya guys ya. Nah, gimana caranya untuk menyatukan mereka? Nah, itulah kita butuh jembatan yang disebut dengan pengemulsi, yaitu emulsifier. Nah, mengapa air dan minyak itu nggak bisa bersatu? Ya iyalah guys, karena terdapat perbedaan tingkat polaritas gitu loh. Kedua zat tersebut memiliki tingkat polaritas yang sangat berbeda gitu loh guys. Jadi kalau disatuin, ujung-ujungnya misah lagi dia guys. Nah, that's why kita memerlukan sebuah bridge. Kita memerlukan sebuah jembatan. Karena air itu kan merupakan molekul yang punya gugus polar. Sedangkan minyak itu gugusnya itu non polar gitu loh guys. Jadi keduanya itu tidak bisa bersatu. Yang punya gugus polar dia mesti jalan sama yang punya gugus polar. Nah, jadi ibaratnya air sama air, minyak sama minyak gitu loh guys. Nah, jadi kita butuh emulsifier. Emangnya kalau kita manggang kue itu nggak jadi ya kalau nggak pakai emulsifier? Nggak juga sih guys. Kalau kalian mau manggang kue tapi nggak pakai emulsifier, kalian mesti pakai kuning telur yang banyak banget, seabrek-abrek. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita masak lapis legit atau lapis Surabaya itu kan terkadang tidak harus pakai SP, tidak harus pakai, maksud aku tidak harus pakai emulsifier, tapi kok jadi juga. Iya, karena dia pakai kuning telur yang banyak, yaitu emulsifier alami. Terus untuk kue-kue atau cake yang dipanggang dengan sedikit telur gimana tuh? Nah, kalau kalian nggak pakai emulsifier, nanti cake itu tidak akan mengembang sempurna, dan cake yang kita bikin itu cenderung bertekstur padat dan kurang lembut. Pokoknya nggak enak gitu loh guys. Jadi fungsi dari emulsifier sendiri itu sebenarnya adalah, pertama itu untuk sebagai jembatan ya guys ya, untuk pengemulsi. Kemudian dia juga bisa sebagai stabilisator ya guys, untuk membuat adonan kita tuh stabil, nggak cepat kempes, dan juga sebagai pelembut dan juga sebagai pengembang gitu loh. Jadi dengan menggunakan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Nah, kalau untuk pemakaian jangka panjang sehat apa enggak, ya jelas ya nggak sehat guys.
Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu akan nggak bagus gitu loh. Jadi dalam pemakaian jangka panjang ini akan menimbulkan kerusakan pada usus kita atau bisa menimbulkan kanker usus. Jadi kalau kalian yang benar-benar concern sama kesehatan, lebih baik jarang-jarang makan kue cake. Bisa nggak guys? Nah, atau kalian pakai pengemulsi yang alami. Tetapi pengemulsi yang alami itu kan kita pakai banyak kuning telur, artinya itu juga bisa menimbulkan penyakit kolesterol untuk for the long run, untuk jangka panjangnya gitu guys. Jadi pokoknya makannya ini aja deh guys, sebisa-bisanya aja lah guys, kalian atur sendiri ya guys ya, jangan terlalu banyak. Guys, seperti yang aku sebutkan tadi, emulsifier itu kalau di Indonesia dia ada yang under brand SP, ada yang TBM, Ovalet, Quick 75 atau Sponge 28. Nah, kalau SP ini guys, ini biasanya aku pakai untuk cake yang membutuhkan volume yang tinggi, seperti untuk base cake ulang tahun gitu loh guys. Nah, juga ini digunakan biasanya untuk cake yang adonannya itu telurnya dikocok duluan gitu loh, dan menteganya dilelehkan, dimasukin terakhir gitu loh guys. Jadi kalian bisa tahu ciri-cirinya seperti adonan apa yang cocok untuk dimasukkan SP gitu loh guys. Nah, terus emulsifier yang sama fungsinya dengan SP itu apa? Menurut aku sih Quick 75 ya guys, atau Quick 75. Dia juga ditujukan untuk cake yang membutuhkan pengocokan telur di awal gitu, dan membuat kue itu bervolume tinggi gitu guys. Nah, kedua itu adalah TBM. Nah, TBM aku di sini aku dapetnya yang besar, warnanya juga hampir mirip-mirip dengan SP ya guys ya. Nah, kemudian ini terbuat dari monodigliserida guys. Nah, tujuannya adalah untuk membuat kue itu lembut. Bedanya kalau TBM ini biasanya aku pakai untuk adonan yang all in one, artinya semua dimasukin pada saat pengocokan gitu loh guys. Kalau SP ini aku masukin untuk adonan yang menteganya dimasukin belakangan dan telurnya dikocok duluan. Kalau ini guys, ini untuk adonan yang all in one ya. Jadi ya telur dimasukin situ, gula, segala butter atau margarin lele semuanya dimasukin di situ semua. Pakainya yang TBM. Karena kenapa? Karena kalau TBM ini tidak akan membuat kue kalian itu menjadi tinggi. Jadi ya pokoknya tingginya itu ya sedang-sedang aja gitu loh guys, seperti untuk lapis legit dan lapis Surabaya semacam itu ya guys ya. Nah, kemudian aku punya Ovalet. Nah, Ovalet ini biasanya terbuat dari bahan kimia dicampur dengan asam lemak hewan. Tapi ini Ovalet itu sama dengan TBM gitu loh guys, tidak membuat kue kalian menjadi bervolume sangat tinggi, enggak, sedang-sedang aja gitu loh guys, seperti TBM gitu loh guys. Emulsifier emangnya cuma ini gitu? Nah, enggak juga sih guys, ada juga beberapa material yang bisa dipakai sebagai emulsifier, seperti misalnya kuning telur, kemudian kayak apa tuh guys, yogurt, sour cream, mayones, lecithin guys. Lecithin itu adalah minyak nabati yang berbasis kedelai. Bisa juga tepung kanji, susu bubuk guys, sebagai tambahan ya guys ya. Ketika kalian menggunakan emulsifier, telur yang kita kocok itu akan cepat naik gitu loh guys. Misalnya kalau kalian ngocok telur tanpa emulsifier, terkadang itu membutuhkan waktu lama banget ya guys ya untuk proses pemasukan udara. Ketika kalian pakai emulsifier, itu dia akan sangat membantu banget guys, karena dia akan membuat kocokan kita itu cepat naik gitu loh guys. Jadi bisa efisien, hemat waktu gitu loh guys. Nah, kemudian adonannya juga nggak cepat kempes ya sebelum di oven ya. Kadang-kadang kalau kita ngocok telur tanpa emulsifier, habis ngocok kita langsung harus cepet-cepet nge-baking guys. Nah, kalau ini bisa nunggu sebentar dan dijamin adonan kalian nggak akan kempes. Oke guys, nah demikian sharing aku guys hari ini tentang apa sih emulsifier itu dan brand-brand apa yang menjadi emulsifier yang
sering dipakai di Indonesia gitu loh guys. Nah, semoga dengan sharing aku ini kalian gak bingung-bingung lagi guys. Oh, ternyata SP itu adalah bagian dari emulsifier gitu loh. Dan fungsi emulsifier kalian juga udah tahu. Nah, kalau gitu guys, sampai ketemu di video aku yang lain. Semoga bermanfaat. Thank you so much for watching my video. I hope you guys come back again to watch all of my video. Thank you so much. See you guys next. Stay safe, stay healthy. Bye bye.